quite right. Easily headed away. Shot comes back in. There he goes for goal. And he comes close. Well, he's pumped him in. It's a back shot from range. Not too bad. Setelah dipastikan berjumpa dengan timnas Indonesia, tak disangka, beginilah tanggapan pelatih timnas Thailand yang berhasrat untuk kalahkan timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah, kabar baik. J-Itse sebentar lagi akan diresmikan klub Serie A, yaitu Genoa. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Pelatih Thailand yaitu Tawachai Damrong Ongtrakul memberikan pernyataan mengejutkan usai pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23. Meskipun laga yang digelar di fase grup tersebut berakhir imbang, namun penampilan timnas Indonesia U23 justru menyita perhatian banyak pihak. Calon lawan mereka di semifinal yakni timnas Thailand U23. Pelatih Thailand Tawachai Damrong Ongtrakul bahkan tak ragu melontarkan pujian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak, terutama tentang perkembangan luar biasa skuad Garuda Muda di bawah pelatih Gerald Van Anberg. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertandingan Indonesia versus Malaysia berakhir, pelatih Thailand 2023 secara terbuka menyatakan rasa terkejutnya terhadap performa Indonesia U23. Ia menyebut bahwa walau skor akhir menunjukkan hasil imbang, tetapi secara permainan Indonesia sangat dominan dan layak untuk menang. Jujur saja, saya sangat terkejut. Timnas Indonesia U23 hari ini bermain di luar ekspektasi saya. Permainan mereka luar biasa, teknis, taktis, dan penuh determinasi. Skor boleh imbang, tapi secara kualitas, timnas Indonesia seharusnya menang telak. Lebih lanjut, pelatih yang sempat menukangi beberapa klub ternama di Liga Thailand ini mengaku bahwa level permainan timnas Indonesia U23 sudah menembus batas kawasan Asia Tenggara. Saya harus akui, permainan Indonesia bukan lagi level Asia Tenggara. Mereka sudah berada di level yang berbeda. Tempo permainan cepat, kualitas passing sangat bersih, dan penguasaan bola mereka hampir tidak terbendung. Salah satu hal yang paling membuat pelatih Thailand itu terkagum-kagum adalah kemampuan Indonesia dalam membongkar pertahanan super rapat Malaysia yang menggunakan pendekatan ultra defensif atau yang populer disebut parkir bus. Menurutnya, tak banyak tim di Asia Tenggara yang bisa menembus pertahanan Malaysia sebaik itu. Beberapa kali saya melihat pemain Indonesia memberikan umpan terobosan yang sangat akurat dan tajam. Bahkan, dengan formasi bertahan total dari Malaysia, mereka masih bisa menciptakan peluang emas. Itu tidak mudah. Pelatih Thailand U23 juga secara khusus menyoroti penampilan gemilang salah satu gelandang timnas Indonesia U23 yang disebutnya beberapa kali menjadi pemecah kebuntuan. Namun, bukan hanya soal permainan. Pelatih Thailand U23 juga memberikan kritik keras kepada kepemimpinan wasit di laga tersebut. Ia menilai ada beberapa keputusan yang sangat merugikan timnas Indonesia U23. Seharusnya ada pelanggaran jelas ketika Raihan Hanan dijatuhkan pada menit ke-30, tapi wasit tidak meniup peluit. Bahkan pada menit ke-54, James Revens dilanggar di kotak penalti. Namun, anehnya wasit tak memberikan penalti. Dalam laga seperti ini, keputusan-keputusan itu bisa sangat menentukan. Yang juga menjadi perhatian Tawachai adalah strategi rotasi yang dilakukan pelatih Indonesia, Gerald Van Anberg. Ia menyebut bahwa keputusan untuk tidak menurunkan pemain inti seperti Arkan Fikri dan Muhammad Ferrari adalah langkah taktis yang brilian demi menjaga kebugaran mereka untuk semifinal. Saya lihat pelatih Indonesia sangat paham dengan strategi turnamen. Kali ini kabar soal transfer J-Itse datang dari jurnalis besar Gianluca Di Marzio, yang kita tahu sering disebut sebagai gurunya Fabrizio Romano. Nah, dalam infonya, ada klub Genoa yang diasuh legenda Prancis, Patrick Vieira, dikabarkan siap dan sudah dekat untuk bisa mendapatkan Cisis sebagai pengganti Mattia Bani yang akan pindah ke Palermo. Tentu saja, ini kabar yang sangat amat positif, karena bisa dibilang transfer ini probabilitas untuk kerealisasi sangat besar. Walaupun di satu sisi, Genoa juga masih harus bersaing dengan Torino, Lecce, ataupun tim promosi Sassuolo. Namun dalam hal ini, Vieira sepertinya sudah menyiapkan proyek besar, di mana
CISAS akan terlibat di dalamnya. Di sisi lain, ada pun berita dari salah satu penggawa timnas U23, Arkan Fikri, yang oleh Gerard Vandenberg disebut sebagai pemain world class. Jelas ini menjadi sebuah topik yang menarik, karena nggak mungkin orang seperti Gerard Vandenberg asbun alias asal bunyi, di mana potensi Arkan Fikri memang wajar jika nantinya ia dapat tawaran abroad, minimal ke Liga Thailand, untuk melebarkan sayapnya. Sebab, meskipun sempat jadi bulan-bulanan warganet, Arkan membuktikan kalau dia pelan-pelan sudah improve. Serta ketiadaannya diakui Vandenberg sebagai kehilangan besar ketika melawan Malaysia. Nah, untuk itu, yuk kita bahas satu-satu cerita lengkapnya. Di tengah-tengah latihan pramusim, Chessis kembali menjadi sorotan di Italia. Hal itu lantaran ia dianggap sebagai kandidat potensial untuk bergabung dengan Genoa S1 Patrick Vieira. Ya, menurut laporan terbaru dari jurnalis transfer ternama Italia, Gianluca Di Marzio, Genoa sendiri sangat serius untuk merekrut Itses sebagai pengganti Mattia Bani yang akan pindah ke Palermo. Jelas, ini menjadi berita yang sangat positif. Karena sebelumnya kabar soal Chess hanya diumumkan oleh media-media mainstream di Italia. Lantas sebesar apa kebutuhan Genoa akan kedatangan Chessis? Nah, Genoa yang musim lalu finish di peringkat 13 Serie A diketahui akan kehilangan Mattia Bani, bak tengah veteran berusia 31 tahun. Sekaligus kapten tim yang telah menjadi bagian penting dari skuad sejak ke 2020. Yep, Bani sendiri akan bergabung dengan Palermo dengan biaya transfer sekitar 2 juta euro. Dalam hal ini, Genoa jelas membutuhkan pemain pengganti yang dapat menjaga stabilitas pertahanan, sambil memberikan kontribusi dalam build-up play sesuai dengan tren sepak bola modern. Dan namanya Chessis dirasa cocok untuk mengisi peran tersebut. Tentu saja dengan usia yang masih 25 tahun, Itses menawarkan potensi jangka panjang yang lebih besar dan dapat menjadi investasi strategis bagi Genoa. Kemudian soal pengalaman, Itses sendiri telah membuktikan dirinya layak bersaing di Serie A, termaksud ketika ditunjuk menjadi kapten tim, di mana itu adalah poin plus yang jarang dimiliki pemain seusianya. Kemudian soal kecocokan gaya main, menurut data dari Hoscore, Itses dikenal suka bermain dengan passing pendek, yang mana itu menunjukkan kenyamanannya dalam membangun serangan dari belakang. Kekuatannya terletak pada konsentrasi serta pembacaan permainan, tetapi ia dianggap lemah dalam duel udara meskipun punya poster 190 cm. Nah, Vieira sendiri jelas paham dengan hal semacam ini, namun ia nggak begitu khawatir, mengingat Genoa masih punya Conny De Winter yang dapat melengkapi gaya bermain serta menutupi kelemahan dari Ses. Terus, soal dana gimana? Venezia sendiri mematok harga awal 10 juta euro. Walaupun harga pasar Itses sebenarnya cuma 7,5 juta euro, akan tetapi menurut laporan dari Sport.Intempo bahwa degradasinya Venezia ke Serie B pada musim 2025 sampai 2026 dapat mempermudah transfer ini terjadi. Itses ternyata memiliki klausul khusus yang memfasilitasi kepindahan jika klubnya terdegradasi. Hal itu karena yang mana artinya harga 10 juta itu bisa turun kapanpun andai Itses menghendaki kepindahan ke klub yang dia rasa cocok. Intinya, akan menjadi hal yang positif bagi perkembangan karir Ses satu andai transfer ini terjadi. Sebab kesempatan untuk mendapatkan menit main reguler di Serie A akan tetap terjaga. Kemudian, ia juga akan berkesempatan dilatih oleh legenda besar lainnya dalam diri, Patrick Vieira. Jadi 2 Patrick nih, dan sama-sama legend pula. Mantap. Di sisi lain, ada kabar menarik terkait salah satu pemain timnas U23, yep, Arkan Fikri, playmaker 20 tahun ini kabarnya mulai masuk radar scouting ternama. Yang mana? Hal itu terjadi diketahui usai Gerard Vandenberg menyebut jika kualitas Arkan ini world class. Ya kesannya emang agak berlebihan. Tapi yang jelas, orang seperti Vandenberg gak mungkin dong asbun, wong dia aja terkenal belak-belokan dan tegas gitu pas kemarin ngeritik kebijakan 11 pemain asing Liga Super serta regulasi PLA FFU 23 ini. Nah, Arkan sendiri sebenarnya emang punya potensi lebih dalam dirinya. Dan mantan pelatih kiper timnas di era STJ, Yu Jae-hoon, juga pernah bilang kalau Arkan punya potensi untuk minimal abroad ke Liga Thailand, Yusulin Asnawi, Arhan, dan sekarang Shen Patinama. Lebih lanjut soal Arkan, kita semua tahu kalau ini pemain sempat jadi bulan-bulanan netizen saat gagal penalti di babak 8 besar versus Korea Selatan pada Piala AC U23 tahun lalu. Terus dia juga jadi bahan roastingan, kalah tampil di Piala AFF Senior, yang mana ketika itu SD menurunkan skuad U22. Akan tetapi dari situ, Arkan tidak menyerah dan terus berusaha. Improve dan salut untuk Arema dalam hal ini yang terus memberikan Arkan kesempatan tampil reguler. Karena dengan begitu,
mental kompetitif Arkan jadi terasa. Bahkan bisa dikatakan dia adalah salah satu pemain muda yang menit mainnya paling stabil Liga 1 musim lalu, di mana pemain 20 tahun tersebut tampil di 29 pertandingan dengan rataan nyaris 90 menit. Dengan torehan 2 gol dan 5 assist menjadikannya sebagai pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu. Dan di Piala AFF U23 ini, perannya begitu vital karena ia dirasa sudah lebih berkembang di bawah sistem Gerard van den Berg. Itulah kenapa Coach Gerard berkembang.